Di masa keemasan Majapahit, ketika Mahapatih Gajah Mada yang agung memerintah dengan bijaksana dan perkasa, inilah kisah Arya Bebet yang namanya diabadikan dalam prasasti Arya Bebet di Candi Arya Bebet di Buleleng, Bali. Lahir di desa Gedangan, ia adalah putra dari Mahapatih Gajah Mada yang legendaris. Setelah menaklukkan kerajaan Bedahulu, Gajah Mada memutuskan untuk mencari kedamaian dan pembaruan spiritual. Ia menyepi kedukuhan Gedangan selama berbulan-bulan untuk meditasi dan refleksi. Selama retret spiritualnya di desa yang damai itu, ia bertemu dengan Niluh Ayu Sekarini, putri cantik Ki Duku Gedangan, pemimpin desa. Hari demi hari, jalan mereka bertemu saat ia berjalan untuk meditasi, dan keanggunan serta kebijaksanaan Sekarini memikat Sang Mahapati Agung. Cinta bersemi di antara sang ksatria dan si cantik dari desa. Mereka menikah dalam upacara adat yang indah, direstui oleh desa dan dirayakan dengan penuh sukacita. Untuk beberapa waktu, Gajah Mada menemukan kedamaian dan kebahagiaan di Bali. Namun tugas memanggil ketika Ratu Tribhuwana Tunggadewi memanggilnya kembali ke Majapahit. Terbelah antara cinta dan kesetiaan pada kerajaannya, Gajah Mada bersiap untuk kembali ke Jawa. Tanpa sepengetahuan Gajah Mada, Sekarini telah mengandung anaknya saat ia berangkat ke Majapahit, tanpa pernah mengetahui tentang putranya yang belum lahir. Sekarini ditinggalkan untuk membesarkan anak mereka sendirian di desa Gedangan. Didukung oleh komunitasnya yang penuh kasih, ia bersiap untuk menjadi seorang ibu. Maka dimulailah kisah Arya Bebet, seorang anak yang ditakdirkan untuk kebesaran. Arya Bebet lahir di dunia yang penuh tradisi dan misteri, dibesarkan oleh ibunya yang setia di desa Gedangan yang damai. Ia tumbuh seperti anak desa lainnya, tidak menyadari warisan bangsawannya. Para tetua desa mengajarinya adat istiadat Bali, tetapi Arya muda sering bertanya-tanya tentang ayahnya. Sekarini menyimpan rahasia asal-usulnya di dalam hati. Saat Arya Bebet tumbuh menjadi seorang pemuda, jiwa kepemimpinan alami dan watak mulianya menjadi nyata bagi semua orang. Pertanyaannya tentang sang ayah menjadi semakin gigih. Akhirnya, Sekarini memutuskan sudah waktunya untuk mengungkapkan kebenaran. Ia memberitahunya bahwa ayahnya tidak lain adalah Mahapatih Gajah Mada, orang paling berkuasa di kerajaan Majapahit. Arya Bebet menatap ke seberang lautan menuju Jawa, dan memutuskan ia harus bertemu dengan ayahnya. Dengan restu ibunya, ia bersiap untuk perjalanan ke Majapahit. Meninggalkan satu-satunya rumah yang pernah ia kenal, Arya Bebet menyeberangi perairan yang memisahkannya dari takdirnya. Pesisir Jawa menyimpan harapan sekaligus ketidakpastian. Kota Majapahit yang agung tidak seperti apapun yang pernah ia lihat saat ia mencari kediaman ayahnya yang legendaris. Akhirnya, ia menemukan kediaman Sang Mahapatih Agung. Dengan keberanian yang lahir dari keputusaan dan harapan, ia mendekati para penjaga, namun ditolak. Ditolak dan diejek, ia duduk di atas batu di luar dan menangis. Air matanya membawa beban pertanyaan dan kerinduan seumur hidup. Namun takdir tak bisa ditolak, saat Gajah Mada sendiri muncul untuk menyelidiki. Gajah Mada menuntut untuk tahu mengapa pemuda ini menangis di gerbangnya. Arya Bebet menyatakan dirinya lah putra dari Mahapatih Agung, dan menyebut nama ibunya, Niluh Ayu Sekarini dari Gedangan. Pengakuan membanjiri hati Gajah Mada saat ia memeluk putranya yang telah lama hilang. Ia membawa Arya Bebet ke dalam rumahnya dengan penuh kehormatan. Ken Bebet, istrinya, menyambut Arya seperti putranya sendiri. Untuk pertama kalinya, Arya Bebet merasakan kasih sayang keluarga yang utuh. Namun hatinya memanggilnya kembali ke Bali dan kepada ibunya tercinta. Gajah Mada memberinya sebuah pangastulan suci berisi abu leluhur. Ia memerintahkan Arya untuk menebarkan abu itu di sepanjang perjalanannya kembali ke Bali. Dimanapun abu terakhir jatuh akan menjadi wilayah takdirnya. Dengan restu ayahnya dan misi suci, Arya memulai perjalanan pulangnya. Menyusuri jalan setapak di gunung dan melewati lembah Yilung. Ia menebarkan abu suci itu seperti yang diperintahkan. Hingga ia tiba di desa Buahan, tempat abu terakhir jatuh. Di sini, seperti yang dinubuatkan, ia mendirikan wilayahnya dan menjadi penguasanya. Ia menikahi Nyi Ayu Rangga, putri dari Pangeran Pasek Wanagiri. Pernikahan mereka menyatukan dua garis keturunan bangsawan. Mereka dikaruniai dua orang anak, Arya Twas dan Nyi Gusti Ayu Wanagiri. Garis keturunan Gajah Mada berlanjut melalui cucu-cucunya. Arya Bebet memastikan anak-anaknya mengetahui warisan mereka yang membanggakan. Seiring waktu mengingatkan kita akan cinta, tugas dan takdir. Dari pertemuan tak disengaja di sebuah desa yang damai,
lahirlah sebuah warisan yang menjembatani Jawa dan Bali selamanya.